Jadi yang pertama Nadine Makarim akhirnya divonis 10 tahun ya dengan denda berapa miliar tadi itu. Saya tidak mengikuti full atau detail kasusnya Nadine Makarim ini ya. Hanya sekilas-sekilas lewat di beranda saya. Oke, intinya Nadine Makarim sudah divonis 10 tahun. Saya nggak bahagia dan saya nggak sedih. Saya biasa-biasa saja ya. Ya. Cuman komentar saya begini. Kenapa harus kenal Jokowi? Kan gitu ya. Jadi komentar saya itu, kenapa harus kenal Jokowi? Bukankah sudah enak-enak jadi pejabat, jadi pebisnis ya kan? Jadi usahawan, jadi wirausahawan, punya keluarga yang baik-baik ya, bahagia, nggak ada masalah. Terus kenapa harus kenal sama Jokowi? Kenapa mau dirayu-rayu Jokowi, rezim Jokowi? Ya ini. Ya kan? Ya nasi sudah jadi bubur, ya nggak usah disesali. Lalu kenapa harus nangis ya kan? Nangis ya nggak apa-apa lah, harus nangis lah, nggak apa-apa, manusiawi. Saya nggak menyalahkan Anda, silakan nangis sepuas-puasnya ya. Tapi tangisanmu kan nggak akan menyelesaikan apa-apa ya kan? Cuman begini, Nadine Makarim ini kan dalam satu pembelaannya ya kan, sekilas saya pernah dengar bahwa saya hanya menjalankan kebijakan dari Presiden Jokowi. Kan gitu ya intinya ya. Nah, jadi saya agak telaten ya dengan jiwa Blokosuto yang dalam diri saya itu, saya nggak telaten, nggak omes ya dengar orang yang ngomongannya yang lembek-lembek, lemah lembut gini. Saya nggak telaten. Dalam posisi dia, kalau saya jadi dia, sudah nggak usah lagi tata kerama sopan santun, sudah nggak perlu belak-belakan Blokosuto gitu loh. Jadi kalau memang Jokowi terlibat, sebut terlibat. Kalau Jokowi terima setoran dananya, sebut terima setoran dananya. Kalau enggak, ya enggak, kan gitu ya. Jadi nggak usah lemah lembut, nggak usah nangis, nggak usah lembek, nggak usah ngerengek, nggak usah saya menjalankan kebijakan Jokowi. Ya kan masih melahirkan beberapa tafsir, ya kan? Lah kan perintah Jokowi kan untuk laksanakan kebijakannya Jokowi, bukan untuk korupsi. Kenapa kamu korupsi? Masih lahir banyak tafsir. Oke, tapi intinya kembali ke kesimpulan iman saya ya, yang saya bulatkan sejak dari orang itu masuk gorong-gorong tuh tahun berapa itu saya lupa itu ya. Imanku sudah mengatakan siapapun memang yang merapat ke rezim Jokowi pasti hina hidupnya. Siapapun, ulama, kiai, habib, ustadz, politikus ya, siapapun, artis, siapapun merapat, menyembah, menjilat ke rezim Jokowi, maka hina hidupnya. Ya, hina hidupnya, insya Allah. Ya kan, belum lama Dadan masuk, sekarang Nadine Makarim dengan seperti itu. Oke, jadi insya Allah Pak Nadiem sebagai sesama Muslim, saya doakan nanti di dalam penjara Anda akan menemukan banyak hikmah. Saya pernah di posisi Anda, cuman bedanya saya nggak nangis di depan wartawan, saya nggak nangis di depan siapapun, dan saya nggak pakai bahasa-bahasa yang retorika ya, langsung blak-blakan. Begitu ya. Saya doakan mudah-mudahan Anda tabah ya, dan keluarga tabah. Jadi sekali lagi, masih ada kasasi, masih ada PK, masih ada kasasi. Semoga pertolongan Allah segera datanglah kepada Anda ya. Besok lagi kalau ngomong udah usah lemek gitulah ya, hantam gitu sudah. Kalau Jokowi terima berapa, terima bagaimana gitu, jangan retorika. Bangsa ini sudah terlalu bobrok, bangsa ini, sistem hukum ini terlalu bobrok. Jadi jangan pakai retorika ya kan, pakai celurit, pakai kapak, kapaknya Ibrahim, celuritnya Sakera, serulingnya Daud, tongkatnya Musa, begitu. Oke teman-teman, itu yang pertama ya. Yang kedua, ini lagi viral berita meninggalnya 5 orang, saya nggak hafal namanya, 5 orang calon manajer koperasi desa. Itu Indomaret itu sudah sukses ya, sudah membuka ribuan lapangan pekerjaan dan sudah ada demi kepentingan bersama. Ada punya kepentingan nih, ada partai yang beda-beda, ada suku yang beda-beda, ada agama yang beda-beda, itu berbeda-berbeda tuh. Ada kaya, ada miskin, ada daerah ini, daerah itu, semua punya aspirasi. Dikelola secara damai untuk kepentingan bersama. Itu salah satu prinsipnya. Nah, dalam pengelolaan demokrasi ini, teman-teman, aturan main itu jadi penting. Karena aturan main itulah yang menentukan demokrasi bisa berjalan atau tidak. Nah, kadang-kadang kita melihat demokrasinya seperti mampet. Sebetulnya bukan demokrasi yang mampet, aturan mainnya membuat mampet. Yang penting itu aturan main. Apa prinsip-prinsipnya aturan main itu? Nah, kemudian teman-teman, proses ini demokrasi juga diartikan penyusunan
Ini definisi prinsip lain adalah penyusunan kebijakan untuk kepentingan publik. Itulah proses demokrasi. Nah, jadi teman-teman, demokrasi ini kita sering juga dengan kita sudah mengadop demokrasi di Indonesia adalah proses politik. Proses politik, dan kalau saya lihat judulnya di sini ya, pendidikan politik untuk generasi yang cerdas berpolitik. Teman-teman sekarang aktif di organisasi kesiswaan. Sudah terlibat politik belum? Udah. Cuman bedanya politik di sini bukan politik mengatur kekuasaan publik, tapi mengatur kewenangan yang ada sesama siswa. Sudah, teman-teman sudah berpolitik. Ada pemilihan ketua tidak? Ada. Ada kompetisi tidak? Ada. Ada transparansi tidak? Ada. Ada pertanggungjawaban tidak? Ada. Ada masa tugas tidak? Ada. Ada pembagian kewenangan? Nah, itu prinsip demokrasi. Teman-teman, saya beri contoh nih. Kalau sebuah kerajaan absolut, itu bukan demokrasi. Tidak ada seseorang absolut monarki, absolut kerajaan, bukan demokrasi. Kalau demokrasi, maka dibatasi kekuasaannya 5 tahun, 4 tahun. Kalau siswa berapa tahun? 1 tahun. Dibatasi. Yang kedua, dibatasi juga kewenangannya. Kalau raja absolut, dia seluruh urusan di tangan dia. Kalau sekarang di organisasi siswa saja ada namanya OSIS, ada namanya MPK. Dibagi bukan? Iya. Kalau di pemerintahan dibagi eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi dalam demokrasi kekuasaan itu dibatasi waktunya dan dibatasi lingkupnya. Tuh. Kalau dua itu nggak ada, berarti bukan demokrasi. Dibatasi skopnya dan waktunya. Jadi teman-teman, kita alhamdulillah Indonesia sudah 25 tahun lebih punya demokrasi. Berbicara demokrasi. Nah, tanggung jawab kita adalah membuat proses politik itu berjalan lebih baik, lebih berkualitas. Nah, belajar berdemokrasi itu sama juga belajar memimpin. Teman-teman semua yang ada di sini, Anda semua insya Allah bakal jadi pemimpin kelak di kemudian hari. Pertanyaan buat kita semua di sini, teman-teman, untuk menumbuhkan kepemimpinan. Karena proses yang ada sekarang, MPK, OSIS, ada yang OSIS nggak di sini? Ada juga OSIS. OSIS, MPK, OSIS, itu semuanya adalah penumbuhan kepemimpinan yang nanti menjadi stok untuk demokrasi. Perlu tidak anak muda peduli demokrasi? Perlu. Kenapa perlu peduli? Ada yang mau jawab? Ya, atas kesempatannya Pak Anies dari MPK dan Renata, menurut saya kenapa anak muda harus berdemokrasi? Karena ya kita kan yang akan meneruskan negara. Jadi dan demokrasi ini bukan hal yang bisa kita tiba-tiba tahu kan. Jadi mulai demokrasi dari awal itu sama-sama kita membangun experience dan juga supaya kita bisa mendapatkan skill yang diperlukan untuk nanti menjadi pemimpin yang bisa inklusif, efektif, dan juga untuk rakyat kepada rakyat. Namanya siapa? Rehan. Tepuk tangan buat Rehan. Ini bagus. Yang disampaikan Rehan itu benar. Ada dua sebabnya. Satu, karena teman-teman masih muda, tadi dibilang Anda akan menjadi seseorang besok, oke? Jadi itu proses persiapan. Yang kedua, Anda muda, bagian dari masyarakat. Sekarang saja, teman-teman sudah terdampak belum sih sama keputusan politik? Sudah terdampak belum? Apa misalnya? Apa? Pendidikan. Kenapa pendidikan? Kurikulum itu keputusan politik, bukan? Iya, biaya sekolah, kurikulum, alokasi anggaran untuk pendidikan, itu semua keputusan politik. Jadi, teman-teman semua, setuju sekali Anda aktif berpolitik. Kenapa? Karena Anda punya dua peran. Hari ini sebagai anak muda yang terdampak, dan masa depan karena Anda nantinya akan menjadi orang-orang yang mengambil keputusan. Dua peran itu, kenapa itu menjadi relevan. Nah, halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik sekali teman ya. Akhirnya Gus Nur itu ya buka suara terkait dengan situasi saat ini. Terutama Gus Nur menyoroti tentang hukum di Indonesia, teman-teman ya. Seperti Nadiem Makarim beberapa
waktu yang lalu ya, tepatnya kemarin ya, divonis 10 tahun penjara ya, kemudian denda 1 miliar, uang pengganti 809 miliar teman. Ini yang terjadi kepada Nadiem Makarim ya. Kemudian Gus Nur juga berbicara soal bagaimana pada saat itu ada Tom Lembong yang juga ya dijerat dengan pasal korupsi dan beberapa bulan ya, lama sekali teman di penjara. Kemudian sidang ya bersalah dan akhirnya mendapat abolisi dari presiden. Kemudian kalau kita melihat ada banyak lagi teman kasus-kasus yang serupa. Dan Gus Nur di sini ya menceritakan bagaimana peran Jokowi ya katanya teman. Kita nggak tahu apa yang menjadi kejanggalan-kejanggalan ya kan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Nadiem Makarim kemarin tentu ya menuai perhatian publik. Karena apa? Karena sebenarnya teman-teman ya nama Jokowi sering sekali ya disebut dalam persidangan ya. Kemudian dalam kasus Nadiem Makarim ini ya, kasus Tom Lembong, kemudian ada Hasto Kristianto juga, kemudian ada Gus Yakut teman-teman ya. Dan itu di mana nama-nama mereka itu menyebut nama Pak Jokowi ya. Namun ya pada saat persidangan juga nggak pernah diajak untuk diminta keterangan dalam persidangan ya. Tetapi apapun itu teman-teman, hukum sudah ditetapkan oleh hakim bahwa Nadiem Makarim mendapat perhatian ya, mendapat hukuman ya. Namun Nadiem Makarim nggak menyerah, beliau kemudian mengajukan banding ya. Dan kata Gus Nur teman-teman ya, jangan takut Pak Nadiem ya kan, harus lantang, harus kuat ya menghadapi semua tuntutan ya kan, karena dengan bersabar pasti keadilan akan muncul. Dan inilah yang disampaikan oleh seorang Gus Nur teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.